Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Erika Febriani. Saya mahasiswi Pascasarjana Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini, saya diamanahi dosen pembimbing mata kuliah analisis real, yaitu Bapak Dr. Doni Permana MSI, untuk menjelaskan subbab 2.3.5 dan 2.3.6 pada buku Introduction to Real Analysis karangan Robert J. Bartle dan Donald R. Hilbert. Baiklah, pada 2.3.5 itu berisi contoh-contoh. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa suprimum dan infimum dari suatu himpunan dapat merupakan unsur dari himpunan tersebut maupun bukan. Hal ini bergantung pada jenis himpunannya. Nah, untuk melihat hal-hal tersebut, kita perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, bila himpunan tak kosong S1 mempunyai berhingga jumlah unsur, maka S1 mempunyai unsur terbesar U dan unsur terkecil W, sehingga U sama dengan suprimum S1 dan W sama dengan infimum S1, keduanya unsur di S1. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa S1 hanya mempunyai sebuah unsur, mempunyai berhingga jumlah unsur, dan di sini juga jelas bahwa keduanya unsur di S1. Berarti U sama dengan suprimum S1 dan W sama dengan infimum S1 itu merupakan himpunan dari S1. Untuk contoh yang kedua, yaitu himpunan S2 adalah X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 1, mempunyai 1 sebagai batas atas. Nah, kita akan buktikan 1 itu merupakan suprimum dengan cara yaitu bila V kecil dari 1, maka terdapat unsur S aksen di S2 sehingga P kecil dari S aksen. Ini merupakan bunyi dari lemma 2.3.3. Nah, dari sini V bukan batas atas dari S2, dan karena V sebarang bilangan dengan P kecil dari 1, haruslah suprimum S2 itu sama dengan 1. Nah, 1 itu merupakan batas atas terkecil dari S. Sehingga terbukti bahwa himpunan S2 mempunyai 1 sebagai batas atas. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita akan buktikan 0 itu merupakan infimum dengan cara yang sama, dengan cara yang untuk menentukan suprimum tadi, yaitu bila V besar dari 0, maka terdapat unsur S aksen di S2 sehingga V besar dari S aksen. Ini merupakan bunyi dari lemma 2.3.3 juga. Kemudian dari sini V bukan batas bawah dari S2, dan karena V sebarang bilangan dengan V besar dari 0, maka haruslah infimum dari S2 itu sama dengan 0. Ini berdasarkan dari pembuktian lemma 2.3.3. Nah, dari sini kita peroleh suprimum S1, S2 itu sama dengan 1, itu merupakan himpunan dari S2, yaitu X-nya besar atau lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi S1 itu merupakan himpunan dari S2, dan begitu juga dengan infimum S2 sama dengan 0, dan 0 itu merupakan himpunan dari S2. Jadi suprimum S2 dan infimum S2 keduanya termuat di S2.
Nah, untuk contoh yang selanjutnya, yaitu contoh nomor 3, himpunan S3 adalah X, di mana X di antara 0 sampai dengan 1 mempunyai 1 sebagai batas atas. Nah, kita membuktikan mencari suprimum S3 dan infimum S3 itu sama dengan contoh dari nomor 2 tadi. Sehingga kita peroleh juga suprimum S3 itu sama dengan 1 dan infimum S3 itu sama dengan 0. Sedangkan suprimum S3 sama dengan 1 itu bukan termasuk dari himpunan S3 yang hanya antara 0 dan 1. Sedangkan 0 dan 1 itu bukan merupakan himpunan dari S3. Jadi, suprimum S3 sama dengan 1 dan infimum S3 sama dengan 0 itu tidak termuat pada himpunan S3. Nah, pada subbab selanjutnya, yaitu subbab 2.3.6, itu tentang sifat kelengkapan dari R. Yang pertama yaitu sifat suprimum dari R dengan bunyi setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas mempunyai suprimum di R. Buktinya, misalkan H itu bukan himpunan kosong. Di sini sudah dijelaskan bahwa setiap himpunan bilangan real tak kosong. Jadi, kita misalkan H bukan himpunan kosong. Nah, jika H terbatas di atas, maka batas atas terkecil dari H disebut sebagai suprimum H. Itu ditulis dengan sub H. Untuk membuktikan bahwa suprimum H itu sama dengan B, kita perlu melakukan dua hal, yaitu membuktikan bahwa yang pertama, B merupakan batas atas dari H, dan yang kedua, jika epsilon besar dari 0, maka B kurang epsilon bukan batas atas dari H. Nah, yang kedua ini merupakan bunyi dari lemma 2.3.4. Jika bunyinya seperti ini, jika epsilon besar dari 0, maka B kurang epsilon bukan batas atas dari H, maka jelas terbukti bahwa suprimum H sama dengan B itu ada. Itu sudah dibuktikan pada lemma 2.3.4. Nah, dari pernyataan yang kedua ini meyakinkan kita bahwa tidak ada batas atas H yang lebih kecil dari B. Berarti di sini H mempunyai batas atas dan juga mempunyai suprimum, yaitu suprimum H sama dengan B, mempunyai suprimum. Jadi terbukti sifat suprimum dari R kita. Nah, untuk selanjutnya, sifat infimum dari R. Setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah mempunyai infimum di R. Nah, hal ini sama dengan pembuktian sifat suprimum dari R tadi. Cara membuktikannya juga sama, yaitu jika H terbatas di bawah, maka batas bawah terbesar dari H disebut sebagai infimum H. Ditulis inf H. Untuk membuktikan bahwa infimum H itu sama dengan A, kita perlu melakukan dua hal, yaitu membuktikan bahwa satu, A itu merupakan batas bawah dari H. Dan yang kedua, jika epsilon besar dari 0, maka A ditambah epsilon bukan batas bawah dari H. Nah, ini membuktikan bahwa suprimum dari H itu ada, dan juga membuktikan bahwa setiap himpunan bilangan real tak kosong itu mempunyai batas bawah, berdasarkan pernyataan yang kedua. Jadi telah terbukti bahwa setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah itu mempunyai infimum di R.
Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti oleh teman-teman dan semoga bermanfaat. Terima kasih.